Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channelnya Heri Dagang, dan kali ini mungkin kita pengen menjawab pertanyaan mengapa terkadang martabak kita dapat beli itu kadang rasanya lebih enak daripada bikinan sendiri pakai teflon ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman juga bertanya-tanya ya, jadi kurang bagian apakah resep atau proses yang terasa kurang ya. Karena untuk sama rasanya seperti perang-perangan martabak itu kadang terasa sulit ya. Dan langsung kita jawab, mungkin yang pertama itu masalah resep ya. Jadi untuk resep sendiri terkadang walaupun ada tutorial tentang martabak manis ataupun martabak telur, kadang ada resep-resep yang memang tidak pedagang kasih ya. Jadi memang untuk resep khusus biasanya itu ada jual beli, baik dia martabak manis ataupun martabak telur ya. Jadi walaupun mereka tutorial bilang resepnya bagus ataupun apa, itu pasti ada sesuatu juga yang disimpan ya, jadi tidak semua dikasih. Mungkin itu untuk yang jawaban yang pertama ya. Dan untuk yang keduanya mungkin dari proses pembuatan sendiri ya. Jadi untuk proses pembuatan itu memang untuk kami dagang-dagang martabak itu kadang ada trik-trik khusus ya. Jadi biar martabaknya empuk ataupun martabaknya memang dia wangi ya. Jadi ada trik khusus yang mungkin juga tidak sembarang pedagang umbar di YouTube ataupun di mana ya, karena itu prosesnya belajarnya juga cukup lama. Nah, untuk martabak lembut sendiri, dia selain daripada kita menambahkan bagian pelembut untuk martabak ataupun yang membuat sarang martabak, itu juga di bagian proses pengaduan martabak itu sangat berpengaruh ya. Jadi lembut atau tidak martabak itu pengaruhnya dari proses pembuatan adonan. Dan yang paling bagus itu biasanya kita pakai rotan. Jadi untuk pakai blender ataupun pakai alat-alat yang lain mungkin untuk martabaknya bagus, tetapi yang paling bagus dan original biasanya pakai rotan ya. Jadi untuk pakai rotan juga dia bukan sembarang ngaduk, ada juga trik masing-masing ya. Jadi saat adonan baru masuk ataupun adonan sudah hampir matang itu berbeda cara ngaduknya. Nah, untuk proses pakai rotan sendiri mungkin teman-teman bisa lihat tutorial dari yang lain ya. Jadi memang bagus ya pakai rotan. Itu untuk yang kemungkinan nomor 2 ya. Dan yang terakhir mungkin martabak bikinan sendiri pakai teflon rasanya kurang empuk ataupun kurang enak mungkin di bagian pengapian ya. Nah, untuk bagian pengapian sendiri memang kita mesti belajar ya, jadi tahap-tahapan, bukan hal yang sepele untuk pengapian martabak, karena adonan sama itu kalau yang nyetaknya berbeda orang itu biasanya kualitasnya juga berbeda ya. Jadi memang sedikit aneh seperti itu untuk adonan martabak. Jadi dengan adonan sama yang nyetak berbeda itu hasilnya berbeda, padahal adonan sama tetapi setelan api yang berbeda, begitu untuk maksud kami ya. Dan untuk yang keempat mungkin antara teflon dan loyang martabak asli itu berbeda kualitas ya. Jadi untuk teflon mungkin panasnya tidak merata, makanya dia untuk martabak itu lama matang. Dan untuk loyang martabak sendiri dia juga banyak variasi ya. Jadi ada yang premium, ada yang semi premium ya. Jadi ada yang kualitasnya bagus, ada juga kualitas nomor 2 ataupun nomor 3 ya. Jadi dia harganya juga berbeda untuk loyang-loyang ukuran martabak ya. Dan yang bagus biasanya dia untuk ukuran 18 itu di atas 200 ya. Jadi bisa di angka 300 ataupun 350 dia premium ya. Jadi untuk bedanya dengan semi premium biasanya dari berat cetakan itu sendiri ya. Jadi kalau yang bagus itu biasanya dia agak tebal, dan untuk panasnya dia memang rata. Jadi dia sangat berbeda sekali untuk dengan kita membuat martabak itu pakai teflon. Jadi untuk bedanya mungkin seperti itu. Dan juga untuk martabak sebaiknya jangan lama di pencetakan ya. Jadi di teflon ataupun di loyang martabak itu sebaiknya jangan lama, karena dia kalau terlalu lama matang dicetakan itu akibatnya biasanya untuk martabaknya kulitnya tebal ya. Jadi dia kulit tebal dan kalau dimakan itu dia agak keras. Nah, caranya mungkin kita bisa mengakali dengan memperbanyak mentega. Jadi pas olesan mentega itu mungkin kita perbanyak
biar dia sedikit lembut. Itu pun kalau memang pori-pori martabaknya ada ya, tapi kalau pori-pori martabaknya kurang ada ataupun sedikit, itu pun menteganya biasanya tidak turun ke kulit, jadi tetap saja martabak itu keras. Dan mungkin itu untuk jawaban dari kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, like dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman yang mungkin butuh informasi tentang usaha martabak dan toko plastik. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.